Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian, garis bawahi satu hal. Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Maka saya tidak perlu repot dengan itu. Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, udah sampai ajal datang. Saya selalu senang dan tenang karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya, tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat. Lalu yang kedua, ini saksi bahasan kita. Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian, garis bawahi satu hal. Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Jadi kita harus pahamin berhubungan dengan rezeki masalah ini. Jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain. Tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu. Kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi, dan syukuri. Yang kedua teman-teman, kiat untuk menambah rezeki adalah infak, sedekah. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu nih. Susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan? Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bna Adam, anfik alaik." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan, maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwah, ulama besar, gitu kan, dari tabi'in. Urwah mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi, dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan Anda punya 1000 baru 1000 tua, yang mana ditaruh? 1000 tua. Kenapa 1000 tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih, kalau saya berikan di jalan Allah, ini akan datang responnya. 1000 baru yang kita beli air mineral di luar sana, ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah, yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa, membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Rabi ibn Haytham mengatakan, wahai murid-muridku,
Apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? Dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana, di akhirat nanti. Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat. Dan ada malaikat yang mengawasi, tidak pernah tidur nih, 24 jam terus mengawasi. Baik dicatat, buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu, dapat ilmu. Sekalian saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak, itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita harus selalu doa yang baik gitu kan. Jadi Rabi bin Haitham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nak semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nak semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali dia masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur, ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah, kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian. Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian. Nih proposal, saya mau bangun masjid. Butuh bantuan 1 miliar. Kita nyumbang semua. Terkumpul 1 miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta. Rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala. Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW. Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan, tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat. Semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya 1 langkah, yang 1 langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat 1 istana di surga, dan pulang dari masjid 1 istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini. Gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan? Ini nggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini teman-teman sekalian. Dalam hadis yang dikatakan sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan.
mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki, min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sebelum datang hari nanti kalian menyesal, nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan, hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, Masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sedekahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan. Di print bukunya, oh iya banyaknya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian, habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin, dapat keuntungan selalu sedekahin, selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah, sisanya sedekah. Nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kau nggak sayang hasil kerimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kau nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang, jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul li'ibadiyalladzina amanu. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman, yuqimus shalah, mereka mendirikan sholat, jaga sholat 5 waktu mereka, sholat-sholat sunnah mereka, wa yunfiku, dan mereka bersedekah, menginfakkan, mimma razaqnahum, dari apa yang kami menjadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian, bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim, kafar, kufur, gitu kan. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap
apa yang dia miliki sekarang punya dia. Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Gak ada ceritanya, kita masuk, semua jadi warisan tuh. Itu buktinya, lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita, sedekah mendatangkan rezeki yang banyak.